Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Filavarsani, NPM 1932 dari kelompok 10 akan membahas tentang reksadana pasar modal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang latar belakang reksadana. Keberadaan reksadana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Pada saat itu, penerbitan reksadana dilakukan oleh Persero atau BUMN yang didirikan khusus untuk menunjang kegiatan pasar modal di Indonesia. Sekalipun pada saat itu belum ada pengaturan khusus mengenai reksadana. Istilah reksadana lebih dikenal pada tahun 1990 dengan diizinkannya pelaku pasar modal untuk menerbitkan reksadana melalui Kepres nomor 53 tahun 1990 tentang pasar modal. Keberadaannya reksadana di Indonesia dapat dikatakan telah dimulai pada saat diaktifkannya kembali pasar modal di Indonesia. Selanjutnya ada memahami reksadana. Secara etimologi, kata reksadana berasal dari dua kata, yaitu reksa yang berartikan jaga atau pelihara dan dana berarti uang. Secara sederhana dapat kita simpulkan bahwa reksadana adalah kumpulan uang yang dijaga atau dipelihara. Sehingga dalam hal ini istilah reksadana didefinisikan sebagai suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana merupakan salah satu bentuk dari perusahaan investasi atau investment company. Prinsip investasi pada reksadana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sekian alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal. Selanjutnya ada sejarah reksadana. Pertama kali dikenal terbit dengan nama Massachusetts Investor Trust yang diterbitkan tanggal 21 Maret 1924 ini adalah jenis reksadana yang bisa dibilang muncul pertama di zaman modern, meskipun pada masa-masa awal tahun 1744 yang didirikan oleh seorang Adrian van Katwijk. Pada akhir tahun 2007, secara keseluruhan total aset kelola reksadana di dunia adalah 26,1 triliun dengan jumlah produk sebanyak 66.350 buah. Di Indonesia sendiri, perkembangan reksadana sendiri dimulai pada tahun 1976 yang diawal dengan munculnya PT Dana Reksa. Pada waktu itu, PT Dana Reksa menerbitkan reksadana yang disebut dengan sertifikat Dana Reksa. Setiap hari, unit Dana Reksa ini diumumkan dan didengarkan melalui siaran radio bersama dengan harga 9 bahan pokok. Kemudian pada tahun 1995, berdiri sebuah reksadana tertutup yaitu PT BDNI Reksadana dengan menawarkan 600 juta saham dengan nilai satu saham Rp 500, sehingga terkumpul dana sebesar Rp 300 miliar. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nimade Istadena Putriyuda, NPM 1932 Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk, jenis, dan karakteristik dari reksadana. Yang A, bentuk reksadana dibagi menjadi dua, yaitu satu reksadana berbentuk perseroan. Suatu perusahaan perseroan terbatas yang dari sisi bentuk hukum tidak berbeda dengan perusahaan lainnya. Perbedaan terletak pada jenis usaha, yaitu jenis usaha pengelolaan portofolio investasi. Reksadana berbentuk perseroan dibedakan berdasarkan sifatnya menjadi dua, yaitu reksadana terbuka dan reksadana tertutup. Yang kedua, reksadana kontrak investasi kolektif. Kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio efek dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan dan administrasi investasi. Yang B, jenis-jenis reksadana. 1. Reksadana pendapatan tetap. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam bentuk efek bersifat utang. Umumnya memberikan penghasilan dalam bentuk bunga seperti deposito, obligasi, SWBI, dan instrumen lainnya. Yang kedua, reksadana saham. Reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari dana yang dikelola dalam efek bersifat ekuitas. Pada umumnya, efek saham memberikan kontribusi dengan memberikan hasil yang menarik. Yang ketiga, reksadana campuran. Reksadana yang mempunyai perbandingan target aset alokasi pada efek saham dan pendapatan tetap yang tidak dapat dikategorikan ke dalam ketiga reksadana lainnya.
reksadana campuran dalam orientasinya lebih fleksibel dalam menjalankan investasi. Fleksibel berartikan pengelolaan investasi dapat dipergunakan berpindah-pindah dari saham ke obligasi maupun ke deposit. Yang keempat, reksadana pasar uang. Reksadana yang investasinya ditanam pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo yang kurang dari 1 tahun. Umumnya investasi dalam kategori reksadana pasar uang meliputi deposito, SBI, obligasi, serta efek utang lainnya. Yang C, karakteristik reksadana. 1. Reksadana pasar uang, yaitu relatif lebih aman dibandingkan jenis reksadana lainnya dan bersifat liquid atau mudah dicairkan. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap, yaitu mempunyai potensi keuntungan yang lebih tinggi dari reksadana pasar uang dan investasi jangka menengah. Yang ketiga, reksadana campuran, yaitu mempunyai potensi keuntungan yang cukup tinggi dan investasi jangka menengah sampai panjang. Yang keempat, reksadana saham, yaitu mempunyai potensi keuntungan yang paling tinggi, namun mempunyai risiko yang lebih tinggi dan investasi jangka panjang. Yang kelima, reksadana terproteksi, yaitu perlindungan 100% pada nilai pokok investasi jika dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Safitri Depi, NPM 1932121123. Saya akan membacakan tentang pengelolaan reksadana. Bentuk pengelolaan atau mekanisme operasional reksadana hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah terdaftar atau mendapatkan izin dari Bapepam. Pengelolaan reksadana terdapat 3 pihak yang terlibat dalam hal ini, yaitu 1. Manajer investasi adalah pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa, pemilihan jenis investasi, pengambilan keputusan investasi, monitor pasar investasi, dan melakukan tindakan yang dibutuhkan investor. Yang kedua, bank kustodian adalah bank yang bertindak sebagai penyimpan kekayaan serta administrator reksadana. Yang ketiga, pelaku di pasar modal maupun di pasar uang. Yang kedua, sifat reksadana. Sifat reksadana menurut karakteristiknya dapat digolongkan menjadi 2, yaitu reksadana terbuka merupakan reksadana yang menerbitkan saham atau unit penyertaan atau menawarkan dan menjualnya kepada investor sampai sejumlah kembali saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Yang kedua, reksadana terbuka lebih liquid, artinya unit penyertaan lebih mudah diuangkan dengan pasar daripada saham reksadana tertutup. Yang ketiga, reksadana tertutup, yang menerbitkan saham atau unit penyertaan dan menjual kepada investor namun tidak memiliki kewajiban untuk membeli saham atau unit penyertaan yang telah dijualnya. Investor hanya dapat menarik investasinya dengan cara menjual atau mengalihkan saham penyertaan yang telah dimilikinya kepada investor yang berminat. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nikete Ciwidiantari, NPM 1932121 Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu membahas materi tentang manfaat dan risiko reksadana. Jadi yang pertama saya akan membahas manfaatnya terlebih dahulu. Untuk manfaat yang pertama adalah dikelola oleh manajemen yang profesional. Yang kedua, diversifikasi investasi. Yang ketiga, transparansi informasi. Yang keempat, likuiditas yang tinggi. Dan yang kelima, biaya yang rendah. Kemudian risiko dari reksadana tersebut. Untuk risiko yang pertama adalah risiko menurunnya NAB atau nilai aktiva bersih unit penyertaan. Penurunan ini disebabkan oleh harga pasar dari instrumen investasi yang dimasukkan dalam portofolio reksadana tersebut mengalami penurunan harga dari pembelian awal. Dan yang kedua, risiko likuiditas. Potensi risiko likuiditas ini terjadi apabila pemegang unit penyertaan reksadana pada salah satu manajer investasi tertentu ternyata melakukan penarikan dalam jumlah yang besar pada hari dan waktu yang sama. Dan yang selanjutnya yaitu risiko pasar. Risiko pasar adalah situasi ketika harga instrumen investasi mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya kinerja pasar saham atau pasar obligasi secara drastis. Dan yang terakhir adalah risiko default. Risiko default terjadi jika pihak manajer
investasi tersebut membeli obligasi milik emiten yang mengalami kesulitan keuangan. Dan materi yang terakhir yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam reksadana. Jadi untuk hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah reksadana bukan merupakan produk bank, sehingga tidak dijamin oleh bank serta tidak termasuk dalam cakupan objek program penjaminan pemerintahan dan penjaminan simpanan. Dan yang kedua, semakin tinggi potensi keuntungan yang didapat, maka semakin besar pula risiko hilangnya nilai investasi Anda. Dan yang ketiga, pastikan memperoleh bukti kepemilikan unit penyertaan. Yang keempat, pastikan memiliki hak menjual kembali sebagian atau seluruh unit penyertaan kepada manajer investasi. Yang kelima, dapatkan laporan posisi nilai aktiva bersih dan laporan tahunan penyertaan serta pembaharuan prospektus. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Imade Diana Fiku Vivalda, MPM 193-2121368. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengaruh pajak terhadap reksadana. Langsung saja ke materi. Reksadana beberapa tahun terakhir sangat berpengaruh terhadap sektor keuangan. Faktor pembebasan pajak atas investasi pada reksadana tidak bisa dipungkiri lagi menjadi salah satu faktor utama pemicu melesetnya pertumbuhan reksadana. Dengan adanya pembatasan pajak selama 5 tahun untuk suatu portofolio reksadana, maka investor memiliki preference yang lebih menarik untuk menanamkan uangnya pada reksadana. Berbeda dengan deposito yang dihimpun oleh bank-bank, secara fundamental, memiliki deposito akan terkena pajak final atas bunga yang diperoleh sebesar 20%. Dengan adanya faktor pajak tersebut, deposito yang dihimpun oleh industri perbankan tidak mengalami pertumbuhan sepesat dan secepat reksadana. Peran dispensasi pajak sangat kuat sekali dalam mendorong pertumbuhan reksadana, selain dipengaruhi oleh faktor lain seperti misalnya rate of return maupun komposisi portofolio reksadana itu sendiri. Reksadana yang berbasis obligasi rekap dianggap lebih menarik oleh investor karena faktor keamanan, zero risky asset, maupun rate of return yang lebih tinggi. Baiklah, karena materi sudah selesai disampaikan tadi, di sini saya lanjut dengan kesimpulan. Kesimpulannya di sini, reksadana merupakan wadah atau pola pengelolaan dana ataupun modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam investasi yang tersedia di pasar dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Reksadana memiliki andil yang sangat besar dalam perekonomian nasional karena dapat memobilisasi dana untuk pertumbuhan dan pengembangan perusahaan-perusahaan nasional, baik itu BUMN maupun swasta. Reksadana sendiri sebagai alternatif investasi upaya lembaga keuangan non-perbankan yang bertujuan membantu masyarakat untuk melakukan penjagaan atau perencanaan investasi keuangan untuk jangka waktu ke depan sebagai bentuk alternatif investasi. Nah, demikian kesimpulannya. Terima kasih.